Sebenarnya jadi dakwah itu adalah sentuhan lembut menyadarkan, Iya. bukan pukulan kasar yang menyakitkan. Di semua bidang dia harus ada ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Arban sekalian, kita jumpa lagi dalam podcast kesayangan kita. Seperti biasa, podcast Masjid Ad-Durrul Mansur ya, masih dalam suasana yang sama, bulan Ramadan 1443 Hijriah. Kali ini kita sudah sampai masuk ke dalam penghujung Ramadan ya. Untuk kali ini kita sudah mengundang salah satu narasumber kita, alhamdulillah cukup dikenal sebagai guru besar di lingkungan Perumahan Ambar Perumahan Ambar khususnya Masjid Ad-Durrul Mansur nih. Muridnya bertebaran ya. Mari kita untuk berbincang dengan narasumber kita. Sudah ada alhamdulillah Ustadz Muhammad. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah. Masya Allah. Ini suatu hal yang luar biasa nih. Bisa mengundang guru besar nih. Ini muridnya paling banyak nih ya di kawasan memang basic guru ya. Dari kawasan sekolah hingga kawasan perumahan di Ambar ya. Dan ini antum juga termasuk Dewan Syuro ya. Boleh Ustadz, mungkin perkenalan dulu Ustadz ya. Dewan Syuro untuk di Masjid Ad-Durrul Mansur nih Ustadz. Ustadz, boleh Ustadz kita perkenalan dulu profil seperti biasa. Ini kayak orang mau lamaran ya. Oh iya, orang lamaran. Ya, orang lamaran. Bismillahirrahmanirrahim ya. Pak Pandi manggil apa nih? MC Anda. MC ya, boleh. Saya dilahirkan dengan nama Muhammad ya. Masya Nama pemberian dari neneknya ibu. Nenek ibu ya. Neneknya ibu. Buyut berarti. Uyut ya. Kemudian saya asli Cibinong. Cibinong. Cibinong ini bukan Sunda ya, tapi lebih ke Betawi. Betawi ya dia ya. Betawi Depok lah gitu. Jadi saya lahir asli Cibinong tahun 83. Tua juga sih. Lumayan. Cuman makanya saya lebih kereta mudah aja ya. Ya, tahun 83 ayah saya Hansip. Hansip. Berarti itu zaman dulu banget ya, masih ada Hansip lah ya. Ya, Hansip. Ibu sempat jadi tukang rias di kampung ya. Masya Allah. Dan berikutnya dagang sayur. Dagang sayur. Masih sampai sekarang aktif? Sekarang udah nyerah dia. Oh, udah nyerah. Badannya udah nggak kuat katanya karena harus pergi tengah malam kan. Oh iya, untuk benar. belanja sayur. Saya anak pertama dari 3 bersaudara, ada 2 perempuan dua-duanya. Anak laki satu-satunya nih. Anak laki satu-satunya. Masya Allah, ini beban ayah jadi sekarang ya. Iya. Pendidikan SD Pajeleran ya, deket lah, jalan kaki sampai. Dekat rumah. Dekat rumah paling 300 meter. SMP 2 juga jalan kaki. SMP 2? SMP 2 Cibinong. Itu minum pulang lah ya. SMA Negeri 2 Cibinong. Masih satu jalur, cuma SMA karena agak jauh jadi naik angkot. Jadi pertama kali naik angkot tuh SMA. Smavo. Oh, sekarang ngajar di situ? Sekarang. Masya Allah, emang udah jodoh kali Mas Smavo ya. Iya. Oh, itu kuliahnya di Unindra. S1-nya biologi. S1 biologi. Ngajar apa Ustaz? Ngajar agama. Ini namanya agama biologi nih. Ini tentang masalah penciptaan dulu kayaknya bicara nih. Udah dulunya waktu ngajar di SMP 2 sebelum SMA 2 kan di SD. Di SD Amalia itu ngajarin matematika malah. Oh, SD Amalia? Iya, spesialis matematika. Jadi memang soal UN itu polanya sama. Pola sama. Jadi dikasih amanah buat nanganin nilai UN anak-anak. Dan alhamdulillah ngajar matematika hampir 6 tahun di SD itu. Matematika. Itu pelajaran paling horor tuh ya. Dalam bidang tergantung gurunya. Tergantung gurunya. Iya benar Ustaz. Makanya kita bikin enak aja lah. Bikin enak, mantap nih. Gitu kira-kira perkenalannya. Saya belum status. Status boleh, status. Barangkali istri baru berapa? Istri 1. Istri 1. Masya Allah. Anak udah 3. Anak udah 3. Baru 3. Tapi kayak 3 lah. 3 aja. Udah dapet 2 laki-laki 1 perempuan cukup kayaknya. Oh, 2 laki-laki 1 perempuan. 2 laki-laki 1 perempuan. Kegiatan sekarang masih aktif hanya di mengajar. Sekarang ngajar di SMA 2, ngajar agama. Istri sama mengajar juga. Istri ngajar di Amalia. Oh, berarti sekarang basic mengajar pindah lagi ke agama, dari matematika ke agama sekarang. Iya. Sebenarnya kalau agama itu kan memang passion ya. Dari passion dulu ya. memang senangnya belajar agama. Cuma karena guru besar bilang jangan kuliah agama, jadi gak kuliah agama. Oh gitu. Karena nurut aja sama guru itu. Masya Allah, nih guru besar dari mana? Ustadz Zeki Syam. Ustadz Zeki Syam. Jadi waktu SMA itu
masih bandel-bandelnya gitu. Nah, beliau yang nemuin. Beliau yang narik. Beliau yang ngedidik. Sampai beliau pernah ke rumah itu jam 4 pagi ya, setengah 4. Hanya untuk bangunin sholat tahajud. Setengah 4? Datang ke rumah? Beliau rumahnya di Al-Nur. Rumah aneh waktu itu masih di dekat McD. Oh, subhanallah. Setengah 4 datang itu ngetok-ngetok hanya untuk bangun tahajud. Setelah itu beliau pulang lagi. Itu zaman SMA? Zaman SMA. Masya Allah, jarang loh. Pak guru mungkin ini boleh nih untuk dijadikan sebuah rujukan ya. Bangunin ke rumah muridnya yang laki-laki ya. Murid yang laki-laki ketok ke rumahnya coba. Itu luar biasa itu, Sat. Niat banget itu, niat. Saya pikir malaikat maut. Malaikat maut. Karena yang pas buka pintu itu serba putih gitu, pakai koko, masih pakai sarung beliau. Subhanallah. Hanya nanya, sudah tahajud belum? Saya bilang belum, Pak. Pergi lagi beliau, pulang. Subhanallah. Antum tahajud langsung? Enggak juga. Tidur lagi. Itu masih masa transisi ya, transisi ya. Jadi memang beliau yang dengan izin Allah ya, takdir yang ketemu dan lewat beliau banyak berubah. Jadi memang kalau beliau ngasih instruksi ini nggak pernah tolak, termasuk jangan kuliah agama katanya. Siap. Oh, Masya Allah ya. Termasuk sekarang ngajar di SMA 2 itu kan sebenarnya bukan karena nganggur ya, ngajar di Amalia. Tapi beliau bilang saya naik jadi pengawas, tolong gantiin saya ngajar di SMA 2. Ditarik berarti. Berjuanglah sebagaimana dulu saya yang didik kamu. Antum ditarik ke sana? Ditarik ke sana. Padahal ijazahnya bukan agama. Iya. Cuma ngajar agama berarti. Sekarang ngajar agama. Anda juga sering lihat ya. Ini mungkin teman-teman sekalian belum tahu. Ustadz Muhammad tuh sering tampil di IG-nya SMA 2 Cibinong nih. Ya, jadi penceramah atau kemarin muncul podcast juga Ustadz ya? Iya, podcast. Podcast ya di IG-nya mungkin teman-teman Semavo, OSIS-nya Semavo ya. Beliau ini sudah tidak asing lagi nih. Bahkan di kalangan perumahan dan kalangan Masjid Abdurul Mansur juga beliau masuk kategori sebagai perintis ya Ustadz ya. Perintis untuk pendirian masjid ya. Di sini ya dulu ya. Jadi makanya juga beliau masuk ke dalam kategori sebagai seorang Dewan Syuro ya di Masjid Abdurul Mansur ya. Iya. Nah itu yang aneh juga dengar juga antum banyak mengasuh untuk pengajian-pengajian ya di kantong-kantong pengajian di sekitar masjid. Ya, kalau pengajian di Ambar ini awalnya aneh pegang anak-anak ya. Anak-anak kecil tetangga. Itu pengajian habis pada maghrib sampai isya gitu, ngaji menghafal surat-surat yang populer Ar-Rahman, Al-Mulk gitu. Kemudian aneh liburkan selama seminggu itu 2 hari libur. Jadi agar mereka bisa ngerjain PR. Nah di hari libur itu Ustadz Iqbal yang ngisi. Oh, transisi nih. Kata Ustadz Iqbal, Ustadz yang liburnya yang ngisi ya. Akhirnya aneh bilang, yaudahlah antum aja pegang. Sampai sekarang masih jalan di RQ Bunayati Ustadz Iqbal. Oh, Masya Allah. Kemudian pegang lagi pengajian remaja di Ambar. Iya. Pengajian remaja memang belum dapat kliknya ya. Iya. Besar sedikit hilang, besar sedikit hilang. Kemudian sampailah pada waktu Ambar Games itu kan kita ada pembubaran panitia yang rafting tuh. Yang jalan-jalan tuh ya. Jalan-jalan apa tuh? Warung jeram. Nah, diajaklah sama teman-teman di Ambar itu. Ustadz ikut ya. Saya bilang saya boleh ikut. Saya ikut tapi ngaji. Konsepnya? Nah, tapi ada ngajinya. Masya Allah ya. Luar biasa nih. Akhirnya mulailah di situ pengajian dan terbentuklah majelis Arih lah. Berarti liburan jalan-jalan tuh ya. Arih lah. Awalnya ya, sekarang akhirnya sudah berjalan 2 tahun. 2 tahun lebih lah. Awalnya hanya sekitar 7 orang, sekarang sekitar 25 orang. Subhanallah, luar biasa ya Ustaz. 25 orang sekarang. 25 orang. Konsepnya konsep pengajian gimana itu? Di Arih lah. Di Arih ini kan banyak yang berpikir bahwa kita belum lancar ngaji, jadi maunya dari dasar gitu ya. Baca Quran. Makanya nih gabungkan metode Iqra dengan talaki. Jadi yang kita ambil surat-surat pendek An-Nas ya, Al-Falaq terus naik. Kalau sudah sampai misalnya At-Takasur atau Al-Waqiah udah apa? Al-Qariyah udah mulai asing gitu. Balik lagi ke An-Nas lagi. Perbaikan bacaan dulu. Subhanallah. Ini luar biasa nih. Berarti antum juga mulai dari merasakan dulu ya waktu masa transisi SMA ya, dididik oleh sampai dibangunkan begitu sama Ustadz Zaki Syam. Berarti antum juga sekarang sudah melaksanakan hal yang sama nih dengan Ustadz Zaki Syam zaman dulu. Dikit-dikit lah ya. Dikit-dikit ya. Ya, ini murid-murid itu memang rata-rata usia-usia bapak-bapak semua. Ya, kalau di Ambar ya usia bapak-bapak ya. Usia di atas 30 lah, bahkan ada yang 60-an tahun. 60 tahun? Iya. Wah. Jadi berpikirnya begini, kira-kira begini. Dulu waktu masih bandel itu, sebenarnya pengen juga jadi orang baik.
Pengen. Pengen lah. Nggak mungkin kita tawuran dulu kan. Iya. Tawuran kemudian ribut sana ribut sini. Tapi kadang nggak ketemu guru yang pas gitu. Ini kayaknya pembahasannya kok tinggi banget gitu. Kejauhan. Saya kayaknya nggak masuk nih gitu. Ya kan. Kemudian juga apa sih kita nggak dekat gitu ya. Seperti kiai Ustadz itu jenjangnya agak jauh. Iya. Jadi ketemulah guru di SMA itu yang betul-betul ngeklik, enak gitu ya. Beliau tidak pernah memvonis, beliau hanya mengajak, hanya mengingatkan, ingat ya semua bakal mati gitu. Kalau sudah mati itu kan masing-masing di kuburan sendirian. Nggak ada yang bisa nolong. Jadi ya harus persiapkan baik-baik gitu. Maka ini juga yang sekarang coba nih terapkan ya di majelis itu bahwa kalau memang belum bisa ngaji, kita ngaji dari yang mana? Dari yang paling mudah. Kemudian bapak-bapak semua, apakah bersedia masuk neraka? Masya Allah. Tentu nggak mau kan? Ngeri ya benar. Artinya takut masuk neraka. Iya benar. Masuk surga pengen? Ya pengen. Kalau gitu kita berjuang bareng-bareng. Kita berjuang bareng-bareng. Pernah ada di majelis itu kan yang bertato ya. Iya. Dia bertanya, Ustadz, bagaimana sholat saya kalau saya bertato? Apakah sah? Saya bilang sah. Karena pendapat Ustadz Abdul Somad, orang bertato sholatnya sah. Dengan syarat jangan tambah lagi tatonya. Masalahnya. Jangan bertelur ya tuh naganya gitu kan. Jangan tambah lagi tatonya, insya Allah sah. Jadi kita bagaimana bisa masuk ke ranah mereka ya. Bahwa semua orang pengen masuk surga. Tinggal siapa yang mau garap lahan ini gitu. Mereka juga mencari guru yang nyaman ya, yang mengerti akan mereka mengerti. Jadi Masya Allah, mencoba untuk masuk lebih dalam. Jadi kalau gini, kalau aneh kan beberapa kali dipanggil ke beberapa masjid-masjid pengajian-pengajian. Aneh sampaikan saya bukan tipe yang ngajar yang perbedaan mazhab begini, saya nggak bisa. Saya cocoknya ngajar orang-orang yang baru belajar, belajar sholat, belajar baca Quran, belajar baik. Ayo pelan-pelan. Jadi dakwah kan bagi-bagi lah ya. Karena kan hadisnya kan masuk surga kan rombongan. Betul. Ya nggak apa-apa lah kita rombongan nggak paling depan, tapi satu rombongan yang sama gitu. Masuk dalam gerbong lah ya. Dan kalau saya dengar cerita begini, berarti antum tuh lebih paham tentang karakter mereka ya. Karena mungkin pernah merasakan dari ditarik oleh Ustadz Zaki Sam itu ya. Iya. Setiap orang sebenarnya karena dakwah ini kan seni ya. Betul. Seni menaklukkan hati orang gitu. Yes. Benar nih, luar biasa nih. Jadi gimana orang itu takluk kepada kita, bukan karena harta kita, bukan karena jabatan kita, tapi karena yang kita tawarkan ini surga gitu. Ini loh. Dan surga ini juga saya bukan orang yang pasti dapat. Iya. Saya juga sedang berjuang. Jadi ketika ada orang mau ngaji sama kita, sebenarnya dia nolongin kita. Iya. Coba kalau nggak ada yang mau ngaji sama kita mau ngajarin siapa? Ngajarin tembok mungkin kan? Aduh, ini semasa Ramadan gimana Ustadz? Untuk masalah pengajian, libur atau dipindahkan waktu atau mungkin digabungkan dalam masjid atau gimana? Untuk Ramadan pengajiannya libur ya, karena kan kita malam Kamis. Malam Kamis itu nggak mungkin lah bentrok tarawih ya. Betul. Dikasih tugas, yaudah silakan hatamkan Quran bagi yang mampu, bagi yang bisa. Alhamdulillah beberapa sudah khatam, kan sudah kita ada laporan di grup ya. Oh, Masya Allah. Juz 1 checklist, juz 2 checklist terus, ada yang sudah khatam. Ya alhamdulillah ada yang khatam. Bahkan yang khatam itu diantaranya adalah orang yang tidak kita duga sama sekali. Oh ini sudah khatam gitu. Padahal waktu pengajian agak terbata-bata ya. Tapi pas saya cek ini sudah khatam. Ada juga yang belum. Saya bilang yang belum juga nggak apa-apa. Sudah bagus baca Quran. Karena begini, kalau kita vonis, kalau nggak hatam di bulan Ramadan, antum bulan apa hatam? Itu bisa mematahkan hati orang. Iya benar, udah drop duluan tuh ya. Udah nggak hatam lah gitu ya. Jadi silakan baca. Selesai Ramadan berapa juz dapatnya? Habis Ramadan ya terusin lagi nggak apa-apa. Semampunya mereka. Semampunya mereka. Benar ini menarik nih. Antum lebih masuk ke dalam ranah mungkin banyak orang yang kategorinya kemampuannya sudah lebih dari orang-orang awam ya, orang-orang umum ya. Nah ini kalau boleh mungkin coba dijelaskan sedikit Ustadz mungkin tentang masalah makna Ramadan sendiri ya bagi teman-teman kita, khususnya yang teman-teman awam-awam seperti saya gitu ya, seperti yang teman-teman tadi murid-murid pengajian tadi ya. Jejak-jejak Ramadan itu seperti apa sih untuk makna Ramadan itu bagi mereka itu kira-kira? Jadi Ramadan ini kan jelas perintahnya ya, kewajiban gitu, tidak bisa tidak kecuali memang ada alasan syar'i kan. Iya. Jadi ini ada obral pahala. Obral pahala, diskon ya, diskon. Obral pahala yang luar biasa. Jadi rugi kalau tidak diambil. Betul. Karena begini, kalau Ustadz Zaki pernah bilang begini, kalau antum tidak mengambil itu, orang lain yang ngambil itu. Iya. Jadi ibarat dakwah, kita nggak mau berdakwah.
ya Allah ganti antum dengan yang lain. Iya, pasti ada yang ngerjain. Banyak orang yang lebih hebat dari ente. Betul. Hafal lebih banyak, lebih soleh, lebih banyak sedekahnya, lebih banyak sholat malamnya banyak. Benar. Jadi ketika kita hadir di sebuah masyarakat, kita nggak mau berdakwah, yang kita. Betul. Karena lahan itu pasti diambil orang. Iya. Nah, karena kita berjuang, dan berjuang itu kan tidak harus nunggu wah ilmunya ya berjuang saja. Betul. Jadi kita sampaikan kepada karena Anda juga ngajar di SMA ya. Jadi memang beda psikologis ngajar di SMA dengan ngajar bapak-bapak gitu. Kalau di SMA itu anak-anak sebenarnya kita melihat cerminan kita dulu. Oh iya. Mereka tuh gimana cara nyentuhnya agar mereka tuh paham, kan anak sekarang ada yang buka diem-diem ya Pak. Iya. Hukumnya budi ya Pak. Bukan diam-diam. Ini bener-bener zaman dulu banget ini bener. Hukumnya budi deh. Nah bagaimana yang kita tawarkan tuh ini ada beberapa hal nih. Jadi laksanakan ini ibadah semaksimal mungkin. Nggak usah baper dengan orang yang kan kalau kita ikuti kajian-kajian ya. Kalau Anda juga belajar ke Ustaz Subhan ya. Iya. Beliau menyampaikan Imam Syafi'i sebulan 60 kali hatam. Buat kelas aneh itu nyerah itu. Iya benar. Karena kan 60 kali 3 kali aja kelayang. 3 kali kelayang gitu. Jadi sampaikan ke anak-anak udah tilawah saja semampunya. Silakan. Paling tidak tilawah di bulan ini lebih banyak daripada di bulan lain. Menambah lah ya. Nambah aja, lebih banyak saja. Karena hidayah kalau sudah masuk kepada seseorang, boleh jadi orang itu nanti lebih soleh dari kita. Iya. Jadi karena kita mengantarkan orang itu agar menjadi lebih baik, agar dia mendapatkan hidayah dari Allah SWT. Kan janjinya kan jika kamu dapat menunjukkan orang jalan kebaikan, maka kamu dapat pahala. Bagaimana kita arahkan itu? Kita hanya mengarahkan saja. Perkara apakah dilakukan atau tidak dilakukan, ya itu di luar kemampuan ya. Allahu a'lam itu ya. Jadi untuk Ramadan ini hanya dikasih motivasi, ini pahala luar biasa. Sholatnya dijaga, puasanya dilakukan maksimal mungkin, tadarusnya baca Quran lebih banyak lah daripada hari-hari sebelumnya, infaknya lebih banyak lah dari hari-hari sebelumnya. Maka insya Allah nanti ada rasa yang berbeda. Rasa yang berbeda. Itu pasti dirasakan orang-orang yang mengalami, dalam artian mengalami bahwa Ramadan ini meninggalkan jejak buat mereka ya. Iya, betul. Termasuk di antara murid-murid antum itu sekarang sudah yang mungkin tadi belum bisa baca kenal huruf bahkan ya, sekarang sudah mau mengaji dari ana sampai surat apa balik lagi gitu ya. Masya Allah luar biasa ini. Ini patut diapresiasi nih teman-teman sahabat Arman sekalian. Permasalahan tentang belajar itu berarti tidak mengenal masalah usia, itu benar ya? Iya. Sampai murid Ustadz Muhammad sendiri ada yang usia 60 tahun. 60 tahun. Beliau dulu katanya bekas sopir ya, sekarang dagang. Dan beliau ingin menghapus mungkin punya masa lalu yang masa lalunya. Mungkin dulunya belum rajin lah ibadahnya gitu. Sebenarnya begini ya, kita itu kan tidak bisa memvonis orang. Bahkan hidup kita aja juga masih rahasia kan? Iya betul. Gitu. Belum tentu sampai akhir kita istiqomah gitu ya. Itu bahkan mengerikan buat kita sendiri kan. Yang taat di awal kan setan godain terus kan. Iya betul. Makanya ketika ketemu orang-orang itu selama masih ada nafas, masih ada nyawa, itu pintu tobat masih terbuka. Kan kata Rasulullah kan pintu tobat dibuka. Setiap hari kalau kau berbuat dosa di siang hari, ampunan ada di malam hari. Iya. Buat dosa di malam hari, ampunan ada di siang hari. Itu berlangsung terus sampai matahari terbit dari barat, sampai nafas sampai gor-goroh kerongkongan. Dan ada begini ya, orang-orang yang untuk datang ke pengajian saja itu sudah prestasi. Iya, mau melangkah, mau duduk bareng gitu ya. Iya, jangan tumben tuh. Kayaknya mau kiamat. Aduh. Balik lagi dia. Orang baru nongol, baru kelihatan muka udah dibully ya. Iya. Masya Allah. Jadi ada orang baru datang saja itu, wah itu sudah prestasi luar biasa. Jadi jangan samakan kita dengan orang. Pasti memiliki kisah yang berbeda sebelum-sebelumnya. Makanya menjadi dai itu lahan luas, dibutuhkan di segala sisi. Sekarang Ustadz mana tuh yang garap anak-anak pang ya? Ustadz apa tuh? Habib Blim, siapa tuh? Yang anak-anak bertato digarap. Kemudian ada yang bahkan Mike Tyson di mana masuk Islamnya? Di penjara. Berarti di penjara Amerika ada dakwah di situ. Betul, Masya Allah. Bahkan para artis juga banyak yang hijrah sekarang. Berarti di kalangan artis ada yang berdakwah. Jadi lahannya luas ya. Kayak Pak Pandi kan juga garap Baitun Najm. Artinya semua bisa berkontribusi. Iya betul. Semua bisa berjuang yang sama walaupun mungkin posisinya berbeda. Iya. Kan nggak semua jadi striker dong. Betul. Butuh penjaga gawang. Ada cadangan juga malah ya. Kalau nggak ada cadangan cedera ini repot juga. Iya betul. Pemain kita. Jadi biarlah Ramadan meninggalkan jejak karena di sini Allah buka luar biasa pintu-pintu kebaikan, orang lebih semangat ibadahnya,
mudah-mudahan berbekas di hatinya. Amin. Kebiasaan baik itu kalau sudah dilakukan terus-menerus itu akan nagih. Iya. Kita nggak akan nyaman ketika tidak berjamaah. Kita nggak nyaman kalau hari ini belum tilawah. Karena sudah terbiasa ya. Iya, sudah terbiasa. Masya Allah. Sama ini Ustaz, mungkin kita kan sudah mulai masuk ke penghujung waktu Ramadan Ustaz ya. Nah ini kan dimana juga mungkin Sobat Arman tahu bahwa 10 hari terakhir kan kategori istimewa juga ya, khususnya malamnya ya. Nah ini mungkin boleh Ustaz beri pencerahan atau beri kami kiat-kiat yang dimana memanfaatkan akhir-akhir Ramadan ini nih untuk bentuk muhasabah kami ya, mungkin termasuk dari teman-teman sekalian dan juga para murid dari sekolah Smafo dan juga para murid-murid dari Rihlatul Khair ya. Baitun Najah juga beliau masuk kategori sebagai guru juga di sana ya, Akidalul Awam ya. Nanti boleh Ustaz mungkin memberikan kami kiat-kiat gitu untuk masalah manfaatkan hari akhir ini. Iya, sebenarnya ini anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat betul tahun lalu di akhir Ramadan itu ada acara buka puasa bersama kuliner kan? Betul. Oh iya benar ya. Pidato sambutan Pak Sigit almarhum. Betul. Siapa yang sangka Ramadan tahun ini beliau tidak ada? Oh, Masya Allah benar. Gitu benar kan? Ustaz. Jadi ketika kita Allah izinkan masuk di bulan Ramadan, ini sebenarnya sudah orang-orang pilihan, anugerah yang besar gitu. Enggak semua orang bisa masuk di Ramadan. Jadi ketika kita sudah lakukan ibadah di bulan Ramadan, hanya bisa berharap ini diterima. Apalagi sudah akhir-akhir Ramadan ini, maka kalau ikut yang hadis Rasulullah kan Rasul kencangkan ikat pinggangnya, beliau banyak beritikaf. Ini kan sunnah yang dianjurkan. Tapi kembali lagi bahwa setiap orang tidak sama. Yang mampu itikaf 10 hari terakhir itu luar biasa. Berarti dia punya keluangan waktu. Betul. Tapi ini nggak bisa dilakukan oleh ojek online. Iya. Saya punya adik ipar itu ojek online. Setiap hari pulang kerja jam 2 pagi. Benar. Kita nggak bisa maksa dia untuk itikaf. Iya. Kapan? Bahkan tarawih pun dia susah. Lahan jam ramenya dia. Susah. Dia bahkan sampai ada ucapan gini, tolong ibu-ibu jangan pesan lagi napa. Maksud kami pengen istirahat. Jangan pesan dulu, maksudnya kamu mau istirahat mau lebaran. Jadi semakin mendekati lebaran makin banyak tuh pesanannya. Iya benar ya. Setiap hari jam 2 malam pulangnya. Setiap hari ya. Setiap hari. Kapan dia tarawih, kapan dia bisa tadarus, kapan dia itu. Jadi kalau kita bilang enggak itikaf, enggak cinta Nabi, hancur hatinya. Benar tuh ya Allah, benar Ustaz. Bagi orang-orang yang kerja di jalan kan kena macam sebagainya. Sebenarnya jadi dakwah itu adalah sentuhan lembut menyadarkan. Bukan pukulan kasar yang menyakitkan. Di semua bidang dia harus ada ya. Dia masuk jangan seperti Islam ini memberatkan gitu. Berat banget sih masuk Islam. Susah banget sih gitu. Betul. Makanya ada orang-orang itikaf di masjid, anda bilang ini luar biasa. Allah berikan kepada antum keluangan waktu yang tidak diberikan kepada semua orang. Berarti ini luar biasa. Tetapi ada juga orang punya waktu luang, tapi nggak mau itikaf juga. Ini luar biasa, ada waktu luang dan dia mau itikaf. Benar. Maka luar biasa yang bisa itikaf. Anda bilang kalau nggak bisa 10 malam terakhir, ya nggak apa-apa di malam-malam ganjil. Silakan di malam-malam ganjil. Nggak bisa juga, ya pilih 1 malam. Nggak bisa juga, Anda ambil pendapat Saad Hidayat. Silahkan bangun di setiap malam itu. Nggak usah lama-lama, 15 menit atau setengah jam. Kalau sanggup masjid ke masjid. Kalau memang tidak memungkinkan, ya di rumah. Mampunya dia. Iya, silakan berdoa, silakan sholat di situ. Iya. Jadi bagi yang mampu luar biasa. Ini mah angkat topi lah gitu ya. Emang Ustaz, bener Ustaz. Itu mungkin dari teman-teman sekalian banyak yang ngerasain ya. Mungkin kalau ada orang yang semenjak mendekati hari Lebaran itu semakin santai, mungkin sudah libur ya, khususnya mungkin guru ya. Tapi mungkin orang-orang yang berjibaku untuk pemenuhan kebutuhan Ramadan malah semakin ramai mereka. Ya kan, malah semakin mereka sulit untuk mencari waktu luang misalnya kan. Betul. Wah, subhanallah. Dan mereka juga harus disentuh juga kan. Hatinya bahwa mereka juga layak masuk surga gitu. Jangan seolah-olah mereka seperti orang yang nggak layak masuk surga. Jadi makin jauh dan makin jauh. Kalau sudah kesentuh hatinya, mereka baik, mereka bisa lebih baik dari kita ibadah. Iya benar, subhanallah benar. Berarti secara kafah yang dimaksud itu bisa jadi berdasarkan kemampuan seseorang ya. Kafah menurut anak kecil belum tentu sama dengan kafah menurut anak SMA. Betul. Belum tentu sama dengan kafah menurut bapak-bapak dan belum tentu sama kafah bapak-bapak dengan kafahnya menurut ustadz-ustadz. Iya. Oh, subhanallah. Ini benar nih. Benar banget. Ini ada yang menarik. Kemarin aneh itikaf sengaja nggak diambar ya. Aneh ke sebuah musola gitu. Nah, itu meyakinkan untuk itikaf saja agak susah. Iya. Karena bagi sebagian orang itikaf itu urusan para wali dan para kiai. Subhanallah ya. Orang-orang awam kayak kita mah nggak pantas itikaf. Iya. Jadi malam itu ada 8 bulu tangkis. Itu 8 Karena musolanya sepi. Iya. Nongkrong aja di situ. Oh, jadi bagaimana bisa memahamkan itu bahwa itikaf itu juga
kita punya punya hak juga itikaf. Kita juga boleh itikaf gitu, nggak harus kiai, ulama, ajengan. Tetapi bagi sebagian orang, oh iya ya, seperti itikaf itu sesuatu yang sakral ya, nggak bisa sembarangan itikaf. Gitu. Padahal kita itikaf di masjid kan kadang-kadang juga ngobrol ya. Datang jam 10, tadarus setengah jam, rebahan, tidur, pulas, bangun setengah 4, pulang sahur. Sama juga ya, sama juga tidur doang. Gitu. Iya benar. Jadi itikaf, itikaf bukan kelasnya kita. Itikaf itu para ajengan, para sesepuh, para kiai. Jadi ada orang berpendapat begitu. Akhirnya malam itu ngobrol sampai jam setengah 2. Sampai setengah 2. Nah, dengan masih saudara juga ya, dia sopir mobil sampah gitu, ngobrol-ngobrol gitu. Bahkan maaf gitu, baru tahu dia di Al-Quran ada ayat sejadah. Oh, Masya Allah. Dia bilang saya baru tahu nih gitu dia. Ayat sejadah. Padahal mungkin hatam sudah berapa kali hatam. Iya. Jadi betapa lahan dakwah itu luas. Jadi kalau Anda sih pribadi berpendapat, Anda nggak bisa lah sekelas Ustaz Abdul Somad. Iya. Kapan belajarnya gitu? Iya. Bisa sekualitas beliau atau Ustaz Adi Hidayat. Tetapi apakah orang-orang yang kemampuan biasa ini tidak punya kesempatan berdakwah? Betul. Pasti punya. Pokoknya kata Ustaz Jeki itu, masuk surga itu rombongan besar. Iya. Berharaplah, berusahalah, berjuanglah, pantaskan dirimu ada di rombongan itu. Berjuang sesuai kemampuan. Ya kan ada di Ambar, ya sudahlah berjuanglah di Ambar. Ngajar di sekolah, ya berjuang di sekolah. Iya benar Ustaz. Ya sesuai kemampuan aja. Ini juga mungkin kita kupas lebih sedikit dalam ya Ustaz ya. Tentang masalah di akhir-akhir Ramadan ini. Kan kita banyak kenal tentang masalah Lailatul Qadar ya. Seperti tadi Ustaz telah jelaskan juga, mungkin bisa jadi Lailatul Qadar ini mencapai kepada siapa yang Allah kehendaki kan. Bahkan termasuk orang-orang yang biasa atau mungkin orang yang pemabuk sekalipun, kalau dia mendapatkan Lailatul Qadar bisa berubah dia seperti itu kan ya. Ada kemungkinan seperti itu Ustaz ya. Nah ini mungkin boleh nggak Ustaz dijelasin Ustaz, kalau misalkan tanda-tanda orang mendapatkan Lailatul Qadar apa sih Ustaz? Dan bagaimana cara mendapatkannya? Apakah harus itikaf di masjid seperti itu? Ya baik. Jadi Lailatul Qadar ini kan peristiwa ajaib ya, peristiwa luar biasa. Khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Betul. Tentunya ini juga nggak bisa diberikan sembarangan orang gitu. Oh gitu ya. 1000 bulan itu kan sekitar 83 tahun ya. Kita hanya bisa ikhtiar, berjuang sebagaimana Rasul kasih tuntunan malam-malam 10 malam terakhir, kita kejar di situ. Malam-malam ganjil kita kejar di situ. Ada hadis malam 27. Malam 27. Kita kejar di situ. Berarti semalam dong ya? Kemarin malam ya? Kemarin malam. Oh iya benar-benar. Akan tetapi ini juga jangan jadi sebuah acuan bahwa kita sudah itikaf 10 malam terakhir, sudah yakin dapat itu, pasti ketemu gitu. Kemudian setelah lebaran nggak ada perubahan sikapnya. Masya Allah. Nah, saya pikir orang yang dapat itu adalah orang-orang terpilih. Artinya akan ada perubahan pada dirinya. Perubahan pada dirinya. Kesolehannya ya, ibadahnya, santun lisannya, perbuatannya. Karena ini perkara luar biasa. Bahkan ruh ya, malaikat Jibril kan turun di malam itu. Bahkan guru saya pernah bilang gini, kalau antum di malam itu seperti yakin sama Lailatul Qadar, jangan cerita ke orang-orang. Jangan cerita ke orang-orang. Kenapa? Akan melemahkan yang lain. Udah turun, berarti saya bisa nggak usah itikaf. Iya benar. Udah turun, udahlah tadarusnya di rem-rem aja. Diem aja. Masya Allah. Agar yang lain tetap semangatnya terjaga. Dan kalaupun kita misalnya yakin malam itu dapat, kita pas ibadah gitu, maka alhamdulillah, alhamdulillah gitu, beribadah setara 83 tahun kan. Iya benar. Maka kalaulah dalam seumur hidup kita ini kita dapat 10 kali aja itu, berarti selama ibadah 830 tahun. 830 tahun. 10 kali kehidupan ya berarti. Itulah keberkahan usia umat Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kalau dari ciri-cirinya kan malam itu tenang ya, kemudian seperti tidak ada hujan, tidak ada angin, tenang gitu. Kemudian ada rasa yang berbeda memang. Pernah kita itikaf gitu, dibangunkan, bangun, rasanya beda gitu. Mungkin orang ini biasa itikaf kali ya. Ini pemberi gini. Jadi bangun. Rasanya beda. Bangun. Silakan yang mau tilawah, silakan yang mau sholat, silakan infak, silakan bersolawat. Tapi bukan setelah itu, wih gue dong malam dapet dong. Malah kayaknya itu bukan ciri-ciri orang yang dapet gitu ya. Harusnya ibadah makin bagus. Berarti lebih cenderung peninggalan jejaknya bagi orang yang meninggalkan Lailatul Qadar itu perubahan dalam diri ya? Iya, jejaknya adalah ada ketaatan yang bertambah. Ada semangat ibadah yang naik. Itu makna Ramadannya. Setelah meninggalkan Ramadan, dia berubah. Ada perbaikan. Subhanallah, benar. Ini sobat Arman sekalian mungkin bisa dijadikan tolak ukur nanti ke depan.
bahwa kita bisa mengenal diri kita. Bagaimana Ramadan meninggalkan jejak kita adalah pada saat perubahan di luar Ramadan. Seperti itu Ustaz ya? Insyaallah. Perubahan di luar Ramadan. Ya itu jadi masalah tentang Lailatul Qadar itu sudah jelas banget bahwa Ustaz Muhammad itu memang memberikan arahan itu perubahan pada diri kita yang kita lihat setelah meninggalkan Ramadan nih Ustaz ya. Ya. Bagaimana menjadi lebih baikkah atau bagaimanakah? Ustaz, boleh dong Ustaz kita minta untuk diberikan tentang masalah pesan ataupun tausiah ya, di mana di akhir-akhir Ramadan ini bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya, baik yang sedang sibuk maupun punya waktu luang Ustaz. Ya, baik. Dalam hadis begini, Allah tidak akan pernah bosan memberi pahala. Betul. Sampai kau sendiri yang bosan berbuat kebaikan. Masya Allah, benar. Jadi menjaga stabilitas ibadah itu penting. Jadi yang pertama, milikilah stabilitas ibadah. Milikilah kemampuan untuk memberi semangat pada diri sendiri ketika turun. Iya. Motivasi diri sendiri ya. Kan al-imanu yazid wa yanqus, kan iman itu naik dan turun. Betul. Naik dengan taat, turun dengan maksiat. Betul. Maka bisa dipastikan dalam hadis itu, kalau ada orang yang ibadahnya malas-malasan, pasti ada kemaksiatan yang dia lakukan. Jadi kok saya malas banget nih sekarang sholat malam ya, pasti ada sesuatu yang kamu kerjakan. Berat gitu ya. Berat. Kok tilawahnya kayaknya sekarang kendor dapat sedikit. Pasti ada kemaksiatan karena yankus bil maksiat. Iya. Jadi turun itu karena kemaksiatan. Maka harus punya kemampuan, kalau kata Ustaz itu kemampuan memberi semangat pada diri sendiri, memotivasi diri sendiri. Motivasi diri sendiri. Harus punya itu. Iya. Jadi stabilitas ibadah ya. Iya. Stabilitas. Makanya harus punya standar-standar buat kita. Standar kita yang jelas. Kalau untuk yang wajib jelas lah, nggak bisa ditawar-tawar lagi. Sholat ya. Nggak bisa ditawar. Masya Allah, benar. Karena ini kan tiangnya, pokoknya. Amal yang lain nempel di mana kalau sholatnya nggak ada. Iya. Gitu kan. Susah juga. Maka untuk yang kita punya standar. Mungkin gini, seburuk-buruknya saya, futur-futurnya saya tahajud seminggu sekali. Minimal sekali. Itu udah paling ambles lah kira-kira. Paling parah itu. Iya benar. Paling parah. Kemudian kita ambil lagi tilawah. Ya udah, parah saya berarti sehari minimal 3 halaman. Jangan sampai nggak baca. Jangan sampai nggak baca sama sekali. Iya benar. Jadi itu punya standar kita ya. Iya. Itu menjaga sebetulnya. Kemudian seperti duha. Silakan masing-masing orang dengan kemampuannya. Tapi paling nggak dalam seminggu itu ada yang dia kerjakan. Nah, termasuk infak, termasuk puasa sunnah. Kalau puasa sunnah saya ambil sebulan tuh. Paling parah tuh sebulan misalnya 2 kali. Senin Kamis. Iya. Dah. Paling parah itu gitu. Minimal gitu ya. Itu udah paling futurnya itu. Jadi dengan itu dilakukan, kita punya stabilitas. Kemudian yang kedua, perkara makanan yang masuk. Ya, jadi makanan yang masuk itu sangat mempengaruhi ibadah kita. Jadi kan ada kata Rasul, ada orang berdoa. Iya. Angkat tangan terus, tapi nggak dikabul. Kata Rasul gimana mau dikabul? Pakaiannya dari yang haram. Iya benar. Haram mungkin dari cara mendapatkan ya uang untuk membelinya, atau mungkin dari zatnya, pakai sutra kali kita kan boleh kan ya. Betul. Pakaiannya haram, kemudian makanan yang masuk ke dalam perutnya juga haram. Gimana doanya mau dikabul? Iya betul. Jadi penting itu, dan itu mengaruh banget kepada kehidupan kita. Termasuk juga apa yang masuk ke dalam mulut istri, mulut anak-anak. Jadi jangan salahkan mereka susah dididik. Karena kita yang bawa. Aduh, benar. Kita ngasih itu. Benar. Jadi stabilitas ya. Jadi agar spirit Ramadan tetap terjaga, maka ya perhatikan hal-hal kayak begitu. Insya Allah akan terjaga. Kemudian yang ketiganya, kata Rasul kan, agamamu sangat tergantung pada agama teman dekatmu. Betul. Bukan berarti nggak boleh berteman ya. Iya. Tapi kalau kita salah curhat itu bahaya. Benar, Sat. Pasti arahannya tergantung dia pikirnya gimana ya. Kalau kita yang lagi stabil mungkin kita bisa nego kan, kita masih bisa ini. Kalau kita lagi oleng bisa kita ikutin gitu. Iya. Kan bergabung dengan minyak wangi. Paling enggak kita dapat ini minyak wangi baru. Bagian wangi bekasnya doang gitu ya. Atau ini ada yang baru, yang lama ente bagilah. Iya. Gitu. Minimal botolnya dia enggak apa gitu ya. Tapi kalau dengan pandai besi kan paling enggak kebakar juga bau asap. Iya. Kena bau asapnya ya. Iya, maka teman dekat itu penting. Nah, bukan berarti ada orang tidak baik kita tinggalin, karena Rasul kan berdakwah masuk juga kepada orang-orang itu. Betul. Tapi adu kuat kalau sudah begitu. Iya. Kira-kira begini. Kita yang ke bawah atau yang ke bawah? Nah, kira-kira kita lagi nongkrong nih. Jam 4:30 sore. Iya. Jam 5, 5:30 kan? Jam 6 azan maghrib kan? Iya. Adu kuat tuh.
Kita yang ke masjid apa kita ikutin nongkrong? Iya benar. Nah, itu kalau sudah begitu berarti ya penting buat punya sikap. Saya mau sholat masjid. Sebenarnya itu sudah teguran itu. Ada warga kita bilang, Ustadz, sebenarnya setiap Ustadz lewat itu pintu saya tutup. Aduh. Malu katanya. Iya. Padahal saya nggak ngajak dan nggak negur ya. Ya sengaja aja lewat. Iya. Cuma ternyata itu bagi sebagian orang itu dakwah juga rupanya. Iya, jadi dakwah itu tidak mesti harus ngomong juga. Betul. Dengan sikap. Kita lihat benar juga. Aduh, saya malu. Jadi pintu saya tutup katanya. Pas mau sholat. Iya. Subhanallah. Dan orangnya cerita langsung gitu. Oh, saya malah nggak tahu. Aduh, kalau antum lewat dia tutup pintu. Biar nggak kelihatan kali. Iya. Kalau sekarang sudah sama ke masjid. Masya Allah. Alhamdulillah gitu lah kira. Ya itu sih tidak baku ya. Ini versi saya saja. Tapi ini yang betul-betul juga saya jaga banget. Karena juga pesan dulu begitu. Iya. Waktu SMA itu Ustaz Zaki bilang begini. Waktu itu kita kan kacau lah gitu ya, lah, masih genit-genit ya kan? Iya, ini dia tuh. Masa genit nih bener. Kemudian emosi nggak stabil, bahkan Ustaz Zaki pernah nangkap saya waktu lagi berantem di lapangan bola kan? Tangkap berantem? Taruhan kita. Wah, subhanallah. Maksudnya beliau datang ke lapangan gitu, waduh gawat saya bilang nih. Kemudian dan yang saya suka itu beliau nggak pernah memvonis ya. Maka ini pula yang saya terapkan pada para murid-murid. Saya tidak akan memvonis mereka. Hanya mengasih semangat, stimulus agar jadi orang baik. Membina. Dia bilang karena gini aja. Yang pertama, coba tahajud jangan putus minggu ini. Jangan putus ya. Yang kedua, coba setiap hari baca Quran yang banyak. Yang ketiga, sholat duha. Yang keempat, puasa Senin Kamis. Setelah seminggu lapor. Setelah seminggu kerjakan kasih kabar. Jadi dulu tuh ada buku Mutabah Yaumiyah namanya. Cek gitu kan. Iya. Gimana? Ya karena kita coba ikutin saran guru, kita ikutin apa yang dirasa. Ternyata memang ada rasa yang berbeda. Mereka? Iya. Ngerasain efeknya ya? Iya, ketika ibadah terjaga memang ada kemantapan hati yang berbeda gitu. Masalah ada, cuman kita punya kemantapan untuk bisa menyelesaikan. Kita yakini bahwa sebagaimana sebelumnya ada masalah Allah bantu selesaikan, sekali pasti Allah selesaikan. Allah bantu selesaikan. Jadi kemantapan hati yang berbeda. Dan itu tidak bisa dengan uang ya. Artinya kalau sudah hati mantap itu ya enak aja. Maka dapat ketenangan juga sana ya. Ada ketenangan. Dan punya keyakinan yang tinggi. Wah, subhanallah. Gimana rasanya? Mantap, Ustaz. Nah, ini jaga. Tapi kadang ya bocah SMA ya, itu error lagi kan. Nih, teman-teman remaja nih khususnya nih ya. Ini perlu disimak nih benar-benar nih tentang bagaimana tadi Ustadz Muhammad memberikan tipsnya nih buat para murid-muridnya di SMA nih khususnya nih. Iya. Itu apa lagi Ustadz? Dari tiga poin ini ada poin keempat. Ya itu aja juga luar biasa. Iya. Kalau dikerjain. Aduh ya Allah, ini benar-benar Ustadz. Ini sesuatu yang kalau kita coba rasakan benar-benar ya. Yang pertama itu memotivasi diri sendiri. Ini mungkin jarang dari kita loh Ustadz. Iya. Mungkin tanpa sadar loh. Ya jangan kan motivasi, muhasabah sendiri mungkin termasuk saya ya. Mungkin kalau ngelakuin sesuatu berasa bener aja nih. Iya. Wah udah berasa bener aja ya. Ini memang benar-benar menohok banget nih. Terus yang kedua juga mungkin perlu diperhatikan juga oleh teman-teman orang tua pada khususnya ya, anjuran dari Ustadz Muhammad memberikan makanan yang halal Ustadz ya. Ya. Makanan yang masuk ke dalam tubuh anak-anak kita dan istri kita ya Ustadz ya. Iya. Ini mungkin juga banyak orang yang memperhatikannya itu kurang dalam hal ini, terutama perempuan-perempuan para kaum ibu ya. Memberikan patokan standar untuk suami ya Ustadz ya. Nah ini benar-benar masukan yang mungkin banyak terlupakan oleh kita. Termasuk pemilihan yang poin ketiga tentang masalah pertemanan Ustadz. Ya. Itu luar biasa ini. Ini mari mudah-mudahan mari kita jadikan untuk menjadi tinggal sisa 2 hari terakhir kalau nggak ada halangan ya Ustadz ya. Iya. Ramadan ini kalau versi pemerintah ya, versi pemerintah ya. Ya, ini kan kita masih menunggu sidang isbat besok Ustadz ya. Iya betul. Termasuk Adrul Mansur masih untuk tarawehnya juga menunggu sidang isbat. Kita dari awal memang ikut pemerintah. Ikut pemerintah ya. Nah kalau yang Muhammadiyah kan sudah pasti besok terakhir. Iya. Malam ini berarti malam terakhir taraweh. Betul. Berarti kita manfaatkan semaksimal mungkin ya hal-hal kayak begitu untuk kita melengkapi dan menggenapi untuk merubah diri kita di Ramadan. Cuman tinggal 1 malam, malam ini. Kalau misalkan memang hari Senin ditetapkan menjadi 1 Syawal 1443 Hijriah. Ustadz ini benar-benar suatu ilmu yang luar biasa kali ini ya.
kita mendapatkan kajian yang lebih cenderung banyak ilmunya hari ini, banyak manfaatnya, dan juga kita diberikan banyak petuah-petuah untuk teman-teman sekalian. Terima kasih banyak Ustadz Muhammad atas kehadirannya ya. Dan jangan lupa teman-teman sekalian berikan subrek, subscribe ya, subscribe, like, and comment untuk channel kita ya, channel kita di sini ya. Dan juga yang ingin menjadikan sponsorship ataupun endorsement untuk produk-produknya ya, bisa menghubungi nomor WA di 0812 96-nya 3 kali 5751 dengan Ustadz Tulus Maulana ya, untuk kita sama-sama mendukung berjalannya dakwah digital ya dari tim mediasi DKM Masjid Abdurrahman Mansur ya. Bagi teman-teman sekalian yang ingin mungkin produknya bisa di-endorse, atau mungkin nanti Ustadz di luar Ramadan kita bisa sambil ada kopi-kopi atau minuman Ustadz ya. Sekarang seret banget. Sambil kita ngobrol, narasumber juga kan nanti perlu minum lah gitu kan. Nah nanti kalau mungkin ada yang punya itikat untuk ingin produknya dikenalkan dalam bentuk endorse ya silakan, seperti itu. Ustadz Muhammad, terima kasih banyak atas waktunya, dan terima kasih banyak atas ilmu serta motivasinya untuk kita semua ya. Sama-sama mudah-mudahan bermanfaat. Dengan ini kita tutup acara ini. Hadzal minni wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.